Jadi Duta Genre itu adalah singkatan dari Duta Generasi Berencana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast saya, Dewi Laila Tumarima. Hari ini saya akan mengajak kalian semua untuk ngobrol-ngobrol santai seputar Duta Genre. Jadi saya akan mengundang salah satu teman saya, yaitu Cinta Laura, yang aktif banget dan inspiratif. Juga beliau saat ini berperan sebagai Duta Genre. Langsung saja kita panggil Cinta Laura Aditya Putri. Halo, kabarnya gimana nih? Aku udah lama nggak ngobrol. Iya, alhamdulillah kabarku baik banget. Sebelumnya saya penasaran dan banyak juga penonton yang menyarankan untuk mengundang Cinta. Jadi Duta Genre itu apa sih dan kegiatannya ngapain aja? Oke, langsung aja nih aku jawab. Iya, saat ini aku juga lagi pakai baju dari Genre ya teman-teman. Oh ya, asal teman-teman tahu juga sebelumnya kalau genre itu pengucapannya genre ya, bukan genre. Karena kalau genre malah lebih kayak ke genre musik, genre komedi, horor kayak gitu. Nah, jadi tadi teman aku Ila ini sempat nanya soal Duta Genre itu apa sih. Jadi Duta Genre itu adalah singkatan dari Duta Generasi Berencana, yang mana Duta Genre ini berisikan oleh remaja-remaja yang dipilih untuk menjadi sebuah inspirasi oleh orang-orang atau remaja-remaja agar mengetahui berbagai macam bidang remaja. Karena kan saat ini banyak banget ya, atau krisis remaja yang kehilangan semangat atau motivasi untuk hidup di masa sekarang untuk masa depan nanti. Nah, jadi tugasnya Duta Genre ini karena memang berisikan remaja-remaja yang terpilih. Jadi Duta Genre ini ditugaskan untuk memberikan sebuah materi, entah berupa sosialisasi ataupun tugas-tugas yang lainnya untuk remaja-remaja lainnya agar bisa mengetahui bagaimana sih remaja itu bertumbuh kembang dengan baik. Dan lagi materi-materi ini nggak hanya soal remaja tapi soal jadi Duta Genre ini bukan buat ajang lomba-lombaan aja ya, tapi juga memiliki tanggung jawab yang besar, karena juga kan kita di sini nggak hanya untuk kita ya. Setelah kita menjabat sebagai duta, kita nggak hanya sebagai duta aja, dan tapi kita juga melopori ke remaja yang lainnya. Aku kira awalnya kamu tuh kayak ikut lomba-lombaan aja untuk seru-seruan aja gitu, tapi ternyata ada tujuan tertentu ya. Pasti dong. Apa sih yang buat kamu tertarik buat masuk ke dunia Duta Genre itu apa? Ini aku sebenarnya suka banget sama pertanyaan ini lah. Kenapa? Karena Duta Genre ini aku ikutin pada zaman aku masih SMP, dan saat itu aku masih kelas 3 SMP. Dan kenapa sih, atau apa sih alasan aku ikut Duta Genre ini? Jadi aku tuh ikut organisasi yang namanya PIKR, Pusat Informasi Konseling Remaja. Nah, kebetulan pada saat kelas 7 atau kelas 1 sama kelas 2 SMP, aku punya salah satu kakak kelas yang dia juga kebetulan ketua PIKR ini, ketua PIKR yang aku ikutin, dan dia itu ikut Duta Genre. Dia menjadi winner pada saat itu di sana. Dan dari situlah aku termotivasi, karena juga kebetulan di kelas 8 sampai 9 itu aku diamanahkan untuk menjadi ketua PIKR di SMP ku. Jadi di sana aku termotivasi kayak kayaknya aku harus bisa deh kayak ketuaku yang sebelumnya. Kayaknya aku harus ikut Duta Genre juga deh gitu. Awalnya aku hanya kayak gitu alasannya, tapi setelah aku mengikuti Duta Genre ini yang isinya itu adalah orang-orang hebat banget, jadi aku termotivasi untuk ternyata nggak cuman sampai sini aja nih perjalananku, tapi juga ada hal-hal lain yang harus aku lakukan untuk remaja-remaja di luar sana, seperti itu. Jadi kebanyakan orang yang ikut Duta Genre itu juga ikut organisasi PIKR ini. Betul, karena Duta Genre dan PIKR ini sangat berkesinambungan atau berhubungan banget lah. PIKR ini kan adalah Pusat Informasi Konseling Remaja. Biasanya itu organisasi ini tuh ada di sekolah-sekolah, di SMP, di SMA, SMK tuh ada. Dan PIKR ini itu di bawah naungan guru BK atau bimbingan konseling
Jadi guna Pick R ini di sekolah itu adalah untuk sama sebenarnya dengan duta genre, cuman kan lingkupnya sekolah aja. Kalau duta genre ini lingkupnya sudah luas banget dan juga terjunnya ke sekolah-sekolah. Jadi nanti bakal kembalinya ya ke sekolah seperti itu. Kalau boleh tahu yang dibahas di duta genre dan di Pick R ini apa sih? Kalau sebenarnya kalau yang dibahas itu sama, cuma dibahasnya adalah seperti life skill, kemudian ada stunting, kemudian ada di sini ada 8 substansi genre. Ini 8 substansi genre itu yang nantinya materi yang ada di genre, di duta genre ini. Cuman kalau yang di PKR-nya itu lingkupnya lebih kecil karena kan lingkupnya sekolah ya. Jadi seperti tentang life skill, stunting, kemudian tumbuh kembang dan keremajaan. Kalau di duta genre ini mencakup 8 substansi genre ini. Dan kebetulan karena aku udah lama banget tidak mempelajari 8 substansi genre ini, pokoknya di salah satunya ini ada namanya life skill. Nah, kalau life skill ini soal minat bakat dari seorang remaja kayak gitu. Terus saya pernah dengar juga di duta genre atau di Pick R itu kayak BK kecil-kecilan. Itu maksudnya gimana tuh? Kayak saya pernah mendengar kayak Pick R itu kayak BK-nya anak-anak gitu. Kalau takut ke BK ya ke anak Pick R, itu maksudnya gimana? Oh iya, karena Pick R itu biasanya menjadi perantara. Kan kadang kayak kita nih sebagai murid takut gitu ya kalau mau curhat ke guru BK, kayak wah kenapa nih ke guru BK. Jadi kadang itu ke anak Pick R karena di sini anak Pick R itu kan tugasnya untuk remaja yang lainnya. Jadi biasanya anak-anak itu suka curhatnya ke anak Pick R karena anak Pick R ini juga sebagai konselor yang namanya konselor sebaya gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman di sekolahnya ini takut gitu ya kalau curhat sama guru BK, sebenarnya nggak masalah ya kalau kita curhat sama guru BK. Cuman kan kadang perspektif orang-orang itu kan berbeda-beda ya mengenai guru BK. Nah, jadi tugas anak Pick R ini adalah untuk menjadi konselor sebaya bagi teman-temannya yang lain seperti itu. Jadi kalau anak-anak takut mungkin ya, atau kan biasanya kalau mau curhat ke orang tua juga kan kadang takut, Ya, jadi betul. ke teman-teman yang ikut Pick R bisa ya? Bisa. Jadi teman-teman Pick R nggak boleh cepuan ya, harus bisa. Iya, di sini juga sebagai konselor sebaya salah satu syarat utamanya adalah bisa menjaga rahasia seperti itu. Oke. Selain ikut duta genre, adakah duta-duta yang lain yang kamu ikuti? Iya, kebetulan di tahun 2024 kemarin aku ikut duta KPU. Nah, kalau itu ngapain aja tuh? Nah, kalau duta KPU ini kan KPU sendiri singkatan dari Komisi Pemilihan Umum. Jadi kemarin pada saat 2024 kan menjelang pemilihan umum ya. Jadi di sana duta KPU ini bertugas untuk, karena duta KPU ini dipilih dari remaja-remaja, jadi sama seperti duta gitu sebenarnya, yaitu tujuannya ke remaja. Jadi untuk pemilih pemula, duta KPU ini bertujuan untuk atau masuknya ke pemilih pemula atau remaja-remaja yang baru berusia 17 tahun dan mempunyai KTP untuk memilih pemimpin yang baik seperti itu. Jadi kita di sini bisa dibilang memberikan sebuah informasi, memberikan sebuah materi terkait pemilihan umum, kalau sebenarnya kita berhak loh untuk menyuarakan apa yang sudah seharusnya kita suarakan untuk pemimpin kita, karena pemimpin kita itu kan nggak hanya 1 tahun 2 tahun ya masa jabatannya, tapi juga 5 tahun ke depan seperti itu. Cara kamu memanage waktu itu biar soalnya saya lihat dari story kamu ya, kamu sibuk banget. Habis dari ini ke ini, terus kamu ngatur waktunya itu gimana biar kamu tuh nggak keteteran gitu? Karena aku ngerasa kayak aku nggak sebanyak kamu kegiatannya, kayak aku udah keteteran banget, udah capek banget gitu. Dan kamu memanage waktu itu gimana? Iya, jadi kalau masalah memanage waktu itu kan pasti yang kalau kita mengikuti duta itu kan nggak setiap hari ya bekerjanya atau aktivitas kegiatannya tuh nggak setiap hari. Jadi dilihat dulu nih teman-teman, kalau aku di duta genre, karena saat ini bakal insya Allah ada pemilihan duta genre Kota Probolinggo tahun 2025 dan saat ini aku juga sebagai panitianya. Kapan? Tanggal berapa?
Itu masih direncanain. Kalau untuk Belum fix ya? iya, untuk pelaksanaannya masih belum ada teman-teman, tapi pasti bakal ada di Duta Genre tahun 2025 ini. Dan kebetulan aku di sana sebagai panitia. Dan kalau sebagai panitia ini kan nggak setiap hari ya kita ngejalanin kepanitiaannya, tapi biasanya juga bakal ada kayak informasi kan mengenai kumpulan, rapat dan sebagainya. Jadi dilihat dulu nih prioritas kita utama tuh yang mana gitu. Kadang kan kita selalu ngelihat yang lain tuh kayak penting banget ya, emang penting, cuman kan kita harus lihat porsinya dulu ya gitu. Jadi harus dilihat mana prioritas utama yang harus kita jalanin seperti itu. Tantangan yang kamu rasakan, kayak hal berat yang kamu rasakan selama mengikuti Duta Genre dan Duta KPU ini apa? Tantangan terberatku pada saat Duta Genre dulu nih ya. Kalau Duta Genre ini kan kemarin-kemarin aku sempet sosialisasi gitu ya, dan di sana aku menjadi fasilitatornya atau menjadi pematerinya. Dan tantangan terberatnya adalah karena menjadi fasilitator atau pemateri itu kan dilihat oleh banyak orang dan didengarkan oleh banyak orang. Jadi ketika kita menyampaikan sebuah materi yang ingin kita sampaikan kepada audiens atau kepada banyak orang itu, kita kan harus tahu betul ya materinya itu bagaimana dan pemahaman kita terkait materi itu seperti apa. Karena apa yang kita sampaikan itu kan nanti didengar oleh audiens dan ditangkap, disaring oleh audiens. Jadi tantangan terberatnya yaitu kayak kita benar-benar harus percaya diri dan mempunyai materi yang mumpuni gitu untuk kita sampaikan kepada orang-orang di luar sana. Begitupun juga Duta KPU karena kita menyampaikan mengenai pemilih pemula yang nggak main-main. Pemilih pemulanya ini kan emang harus benar-benar paham ya tentang pemilihan itu. Jadi kita harus tahu betul bagaimana materi atau informasi yang kita sampaikan kepada orang-orang di luar sana, seperti itu. Wah, keren banget. Terima kasih atas penjelasannya Cinta Laura. Jadi menurut kamu tuh keren banget. Udah ikut Insya Duta Allah. Genre, Duta KPU juga. Kayak semangatmu buat ikut, buat aktif itu kayak keren banget sih. Aduh, Masya Allah, ini juga proses belajar dari aku sendiri. Oke teman-teman semua, terima kasih karena sudah menonton. Sayang sekali waktunya tidak cukup. Sebenarnya banyak sekali yang mau disampaikan oleh Cinta Laura, karena waktu yang tidak cukup, jadi kita harus mengakhiri dulu ya. Terima kasih untuk Cinta Laura, sangat semoga bisa menginspirasi terutama untuk Amin. remaja-remaja di luar sana yang mungkin masih sulit untuk menata arah hidup di masa depannya. Iya, Masya Allah. Baik, terima kasih banyak. Terima kasih kembali, Ila. Untuk yang sudah menonton, jangan lupa like dan komen ya teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Bye-bye.